Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Devi Nurmayati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA IP Darul Hikmah Boarding School Bontang. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ustazah Helen selaku guru bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Gimana kabarnya Ustazah Helen? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi Ustazah Helen, di sini kami akan melakukan kegiatan supervisi ya Ustazah. Jadi sebelum kegiatan supervisi, di sini kita akan melakukan kegiatan yang namanya prasuspervisi. Nah, tujuan dari adanya prasuspervisi di sini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi nanti apa yang akan dipakai Ustazah Helen selama proses pembelajaran. Siap ya Ustazah? Siap. Ya, sebelum melakukan supervisi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Ustazah Helen. Siap? Siap. Ya, untuk yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti Ustazah Helen? Oh, baik. Nah, sebetulnya pertama-tama saya akan menyampaikan dulu bahwa materi pokok yang akan kami bawakan itu adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi tujuan pembelajaran ini kita harapkan bahwa setelah mengikuti program pembelajaran ini, peserta didik dapat mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber. Yang kedua, siswa dapat menganalisis dan menyimpulkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, serta siswa dapat menyajikan hasil pengumpulan data secara bertanggung jawab dalam bentuk PowerPoint tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Seperti itu tujuan pembelajarannya. Jadi di sini ada 3 yang Ustazah yang akan Ustazah amati dari proses pembelajaran nanti. Yang pertama adalah identifikasi kasus pelanggaran hak, menganalisis serta menyajikan hasil dari proses tersebut dalam berbagai bentuk, misalnya PowerPoint. Nah, terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ustazah? Sebetulnya area pengembangan yang akan saya capai itu adalah supaya Ananda itu bisa paham dan tahu apa saja yang termasuk kasus-kasus pelanggaran. Jadi itu saya akan mencari beberapa media atau sumber bahan ajar untuk menjadi bantuan atau acuan bagi Ananda sebagai sumber pembelajaran. Seperti itu. Ya, berarti kalau yang saya tangkap di sini yang lebih diberatkan ada pengetahuan ya, bagaimana cara siswa itu menganalisis kasus pelanggaran HAM. Ya. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin dipakai nantinya, baik itu metode, rancangan, model ataupun strategi pembelajaran agar anak-anak itu mudah memahami pembelajaran. Baik, terima kasih. Model pembelajaran yang akan kami pakai atau saya pakai adalah berdifferensiasi dengan kegiatan berkelompok sesuai minat pembelajaran siswa. Jadi maksudnya di sini kita akan membuat diskusi kecil atau kita akan bagi beberapa anak menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian strategi pembelajarannya adalah membuat kelompok dan menyuruh anak untuk merangkum materi dengan segala macam metode model pembelajaran, baik dia bisa mereka olah menjadi PPT atau menjadi mind mapping atau bisa dengan tulis tangan, tapi itu dibuat sesuai dengan kreasi mereka sendiri seperti itu. Bagus ya. Ya. Kemudian media pembelajarannya itu saya ambil yang akan saya pakai
pakai adalah menggunakan PPT yang berisi tentang materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban, juga menggunakan buku pakai PKN kelas 12 yang pada saat ini kita masih menggunakan kurikulum 2013. Wah, sangat bagus sekali ya. Kalau saya dengar tadi, Ustazah akan mencoba pembelajaran dengan model berdiferensiasi, di mana siswa itu dikelompokkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi nanti ada tugas-tugas yang berbeda sesuai dengan minat anak-anak. Saya sangat tertarik sekali dengan metode yang akan Ustazah pakai. Saya ingin melihat secara langsung. Kira-kira kapan nih Ustazah akan mempraktekkan pembelajaran ini? Oh, insya Allah besok saya masuk di kelas 12. Itu sekitar jam 9 sampai dengan jam 10. Jadi nanti kalau misalnya bisa jam mulia, silakan bisa datang ke kelas saya di kelas 12 IPS 2. Ya, siap. Berarti besok akan ada kegiatan observasi ya Ustazah bersama saya untuk melihat proses pembelajaran yang Ustazah lakukan di hari Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 ya Ustazah ya. Dan setelah kegiatan observasi nanti saya mohon kesediaan waktu dari Ustazah untuk proses pelaksanaan pasca observasi, di mana nanti selain ada saya juga nanti ada pengajar praktik dari Balai Guru Penggerak Ustazah. Siap. Ya. Menurut Ustazah nih, setelah kita melakukan percakapan ini, kira-kira apa yang sudah Ustazah dapatkan? Setelah melakukan percakapan ini, saya sudah mendapat rancangan untuk yang akan saya praktekkan dalam pembelajaran nanti, seperti media pembelajaran apa yang akan saya bawakan, kemudian bagaimana saya akan membentuk kelompok-kelompok anak-anak tersebut, kemudian ada beberapa alat yang akan kami pergunakan dalam melakukan pembelajaran tersebut. Jadi dari sekarang sudah bisa akan saya sampaikan ke anak-anak bahwa kita membutuhkan media-media pembelajaran seperti yang akan kita bawakan. Siap Ustazah. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Kita bertemu lagi di kegiatan observasi besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian setelah mengikuti proses pembelajarannya ini juga, anaknya diharapkan dapat menganalisis dan menyimpulkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan yang ketiga adalah agar anaknya dapat menyajikan hasil pengumpulan data secara bertanggung jawab dalam bentuk tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran ini, Ustazah akan mereview ulang atau mengingatkan kembali tentang pelajaran kita yang minggu kemarin ya. Nah, Ustazah mau tanya nih, adakah yang masih paham minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pembelajaran hak dan kewajiban. Saya tanya, siapa yang masih ingat apa itu hak, pengertiannya? Silakan. Ya, silakan ya. Silakan Nak. Apa itu pengertian hak? Oke, baik, terima kasih.
Anda sebutkan apa itu kewajiban. Ya, silakan. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Baik, terima kasih Anda sudah menjawab pertanyaannya. Jadi, nah, apa yang harus kita lakukan? Kewajiban atau hak? Kewajiban. Ya. Nah, sekarang saya tanya, apa hak kalian sebagai seorang pelajar di sekolah? Belajar. Terus apa lagi? Menaati peraturan. Menaati peraturan. Satu lagi apa? Apa kewajiban kalian sebagai seorang pelajar? Saya akan mengajar. Kemudian hak kalian apa setelah melaksanakan kewajiban tadi? Apa hak kalian? Baik, kita masuk saja langsung ke pembelajaran kita tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, di sini sebelum kita memasuki judul pembahasannya, saya akan tampilkan dulu ke Anda yang kita ini adalah sebagai motivasi, di mana kita merupakan sekolah JST, jadi kita akan memotivasi dengan mentadaburi ayat. Nah, di sini ada hadis yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengundang ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk. Sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini adalah motivasi kita dalam pembelajaran mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama kita mulai dengan makna hak dan kewajiban warga negara. Kalau yang kalian sebutkan tadi itu adalah hak, ya, hak asasi manusia, hak yang dimiliki manusia. Nah, sekarang kita mau belajar tentang hak yang dimiliki oleh seorang warga negara. Ya, bedakan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Nah, kalau hak warga negara itu
Jadi di sini kita akan membahas tentang kasus-kasus apa saja yang berhubungan dengan pelanggaran hak dan kewajiban. Ya, nanti kita akan membahas atau kita akan melihat materinya tentang kenapa sih hak itu bisa dilanggar, kenapa sih kalau kita tidak melaksanakan kewajiban apa yang kita dapat, seperti itu ya. Jadi dapat kita contohkan, mungkin anak-anak sekalian bisa memberikan satu saja contoh
ya. Kemudian tugas perlindungan hukum itu apa? Sebenarnya kita bahas nanti. Ada yang sudah siap?
pembelajaran yang akan digunakan yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk melakukan semua itu, kira-kira yang merencanakannya apa untuk mengaplikasikan? Yang lebih pastinya saya harus lebih banyak belajar ke Bali untuk mencari model-model pembelajaran yang lebih aktif lagi, kreatif lagi, sehingga bisa membantu saya dalam memberikan pembelajaran, memancing anak-anak untuk lebih aktif belajar. Nah, dari pembelajaran yang kemarin nih sudah lakukan, tadi kan sudah evaluasi, kira-kira sudah puas belum? Sepertinya belum. Sepertinya belum. Karena apa? Karena keterbatasan waktu tadi. Apa yang kita sampaikan itu sepertinya kalau hanya belajar dengan membawa anak-anak untuk aktif itu agak kurang. Apalagi pelajaran PKN itu memang dalam 1 minggu itu hanya 2 jam. Jadi kalau kita untuk membawa anak-anak aktif, apalagi kita minta mereka untuk membuatkan model pembelajarannya, itu kadang kurang di situ waktunya. Dengan 2 jam tadi, seperti dok JK tadi ya. Selanjutnya hal positif yang Ustazah lakukan selama proses pembelajaran kemarin, kalau yang saya lihat itu kan kemarin waktu diskusi ya. Ya. Nah, hal positif apa yang ada dalam pembelajaran tersebut? Hal positifnya adalah di situ kita melihat kerjasama antar anak, kemudian pembagian tugas anak tersebut. Jadi kita lihat dengan bersama apalagi disesuaikan dengan kurikulum Merdeka ini, itu semua anak itu diharapkan aktif. Jadi di situ dalam memecahkan suatu masalah itu anak itu aktif berdasarkan sesuai dengan pelajaran PKN juga mengamalkan sila Pancasila seperti itu. Iya, pembelajaran yang dilakukan itu menumbuhkan aktivitas sekolah. Selanjutnya apa yang Ustazah harus lakukan untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya? Tadi untuk sesi kuliah, sesi bahasa, terus metode pembelajarannya lebih berarti tadi yang sudah Ustazah lakukan, insya Allah kedepannya akan dilakukan yang Siap akan dilaksanakan untuk memajukan lagi pembelajaran.